Kajian Tahdzibul Akhlak sangat berat sihnya memelihara akhlak, belum lagi meraihnya pun itulah meraihnya pun itu untuk mendapatkan al akhlakul karimah juga tidak mudah. Seumur hidup mungkin lahnya perlu pengorbanan seumur hidup sih, perjuangan seumur hidup ini. Nah ini diantaranya salah satu unsurnya gitu. Salah satu unsurnya untuk mendapatkan akhlakul karimah itu adalah bersih dari segala penyakit hati. Selama ada penyakit hatinya itu akan mengganggu gitu ya. Mengganggu lah, ibarat kalau di sawah itu ada tanaman lain, tumbuhan lain, ya susah padi untuk tumbuh dengan subur, sehat, sempurna gitu ya. Nah, itu yang harus dibuang berarti dihilangkan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Nah, masih penyakit hati, sekarang masih penyakit hati yang ke-12 yaitu al-ghurur. Ini termasuk yang mayoritas mungkinnya ada nih penyakit ini. Kena gitu oleh penyakit ini. Saya ulang nih ya definisinya. Penyakit hati al-ghurur itu sukunu nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Nyaman itulahnya, nyamannya perasaan, ada rasa nyaman itu, ada rasa tenang, nikmat, bahkan bahagia, jauh dari merasa bersalah. Ya, ada rasa nyaman itu, tentram, nikmat, bahagia ketika sesuai dengan al-hawa, ketika sesuai dengan kemauan dan kegemaran dirinya, di mana hal itu bukan ketaatan. Nah, justru nyamannya itu dalam hal yang demikian, padahal itu adalah kegelapan dan tipuan setan. Nah, itu definisinya nih ya. Mungkin ini akan kita terus ulang-ulang nih biarlah lebih meresap gitulah, menancap, mengakar. Ya, al-ghurur adalah itunya ada rasa nyaman, ada rasa nikmat, tentram, bahagia gitu di dalam hati apabila sesuai dengan kegemaran dan kesukaan dirinya. Nah, kemauan, keinginan gitu, kita kesukaan dan kegemaran dirinya. Padahal itu adalah kegelapan dan tipuan setan. Nah, karena kan hal tersebut bukan ketaatan. Nah, kemudian sebutan orang yang kena oleh penyakit hati ini atau al-maghrur, yaitu orang yang, nah ini nih ya, orang yang kena oleh penyakit hati ini atau orang yang di dalam hatinya ada penyakit al-ghurur ini, orang yang ittakhazal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Ya, orang yang menjadikan al-hawa, ya, keinginan, kemauan, hayang dan kegemaran, kesukaan itu sebagai tuntunan hidupnya. Jadi hidupnya gitu ya mengikuti tuntunan al-hawa. Bahasa Sunda nama hirup nanti ngaguguk hayang jeung karesep we. Bukan ketaatan kan maksudnya, bukan ketaatan. Yang diikutinya itu adalah al-hawa dan setan sebagai dalilnya. Wah, ngeri kan ini bahasanya demikian nih. Al-maghrur itu manittakhadzal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Orang yang kena
atau yang ada penyakit hati al-ghurur di dalam hatinya, yaitu orang yang menjadikan al-hawa sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Nah, ini masih ya tentang gururnya orang-orang kafir. Ya, di surat Al-Mulk ayat 120 jelas tuh untuk redaksinya yang mengatakan demikian, yaitu di ujung ayatnya, ya'udzubillahi minasyaitonirrajim, inil kafiruna illa fi ghurur. Ya, tidaklah orang-orang kafir itu kecuali itu pasti itulah, kalau orang kafir pasti ada al-ghurur di dalam hatinya. Nah, di mana hal tersebut akan menjadikan, meskipun ini tentang kafir, tapi banyak juga kan menurut sabda Rasulullah SAW bahwa orang-orang Islam itu mengikuti cara hidup orang kafir. Ya, meskipun ini gururul kufar gitu judulnya kan, gururnya orang kafir, tapi orang Islam juga sama. Karena orang Islam seperti sabda Rasulullah SAW hidupnya mengikuti cara hidup orang kafir, yaitu lebih kepada lebih menginginkan, lebih menyukai, lebih menginginkan dunia dibandingkan dengan akhirat. Itu garis besarnya. Itulahnya garis besarnya nih ya. Gururnya orang kafir itu, mereka itu lebih menginginkan, lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Nah, kalau orang Islam ya banyak yang demikian kan. Orang Islam itu banyak yang demikian. Orang Islam itu lebih menginginkan dunia dibandingkan dengan akhirat. Nah, Rasulullah SAW menyebutnya orang Islam yang demikian itu karena orang Islam yang menyimpang disebutnya. Kenapa orang Islam seperti itu? Ya, kenapa orang Islam itu seperti itu? Kalau orang kafir pantas, orang kafir pasti demikian. Nah, orang Islam malah, karena orang Islamnya mengikuti mereka, mengikuti orang kafir. Jadinya lebih itulah menginginkan, lebih menyukai, lebih mencintai dunia dibandingkan dengan akhirat. Nah, yang kemarin itu ada dua gitu ya, ada dua statement, anggaplah ada dua statement, ada dua kalimat di mana ini setan. Karena tadi kan di definisinya itu ya sangat erat nih kaitannya dengan setan. Itu kan tadi definisinya ya, gurur itu apa? Rasa gitu tadi kan, rasa nyaman, rasa tentram, rasa nikmat, bahagia ketika sesuatu itu, atau ketika apalah namanya, ketika bisa gitulah, ketika bisa mungkin lebih jadi seperti ini ya, ketika bisa mengikuti tuntutan al-hawa, malah tentram, malah nyaman. Padahal itu adalah kegelapan dan tipuan setan. Nah, orang yang kena al-ghurur, al-maghrur itu adalah orang yang menjadikan al-hawa sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Nah, ini ada dua statement itunya dari setan nih untuk orang kafir. Sebetulnya setan orang Islam itu pipiluun. Orang Islam pipiluun ketipu itu. Satu yang kemarin itu adalah an-naqdu khairun minan nasyi'ah. Sekarang, yaitu dunianya, sekarang ini lebih baik. Ternyata kalimat lebih baik nih ya. Sekarang ini dunia ini lebih baik daripada akhirat. Nah, kemudian ada manusia nih. Ada manusia yang seperti itu. Mending sekarang, mending dunia, lebih menyukai dunia, lebih mencintai dunia dibandingkan dengan akhirat. Padahal itu statement dari setan. Yang sekarang ini artinya yang apa yang ada di dunia itu lebih baik dari akhirat. Satu, tanya statementnya seperti itu. Kemudian yang kedua,
Al yakinu khairun minasyak. Yang yakin itu lebih baik daripada yang ragu. Yang yakin, nah dunia ini itulah yang yakin, akhirat ragu. Nah, dua statement ini nih ya dari setan ini nih yang dihembuskan gitu, dibisikkan, dimasukkan ke dalam hati orang-orang kafir. Prinsip lah jadinya demikian gitunya prinsipnya, bahwa yang sekarang itu nyata, kalau akhirat ragu. Kalau yang sekarang itu yakin, ya akhirat itu ragu. Nah, yang sebelumnya bahwa yang sekarang ya dunia itu lebih baik daripada yang nanti di akhirat. Nah, kemarin sudah sampai kepada bagaimana nih, karena ini kan penyakit. Ini kan penyakit hati, tentu harus disembuhkan. Atau saya ini dulu nih ada satu kutipan gitu ya. Ada satu kutipan ini dari siapa nih? Saya lupa lagi nih ya. Dari Ibnul Qayyim, sangat terkenal nih Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ini kan harus disembuhkan. Kemarin sudah sampai kepada nih bagaimana nih menyembuhkannya. Bagaimana nih menyembuhkan penyakit hati yang ini, penyakit hati al-gurur ini, bagaimana menyembuhkannya? Nah, karena ini penyakit berarti harus disembuhkan. Nah, ini ada salah satu statement nih. Penyakit hati itu sebenarnya lebih berat dari penyakit jasad, dari penyakit badan. Nah, karena seburuk-buruknya itulah, karena akhir dari penyakit jasad atau badan itu adalah kematian. Kalau sudah mati selesai. Mana ada orang mati masih sakit jantung? Mana ada orang mati masih sakit engap di paru-paru? Akhirnya akan demikian, berakhir, ada akhirnya gitu kalau penyakit jasad. Sementara penyakit hati membawa kepada kesengsaraan abadi dan obatnya hanya dengan ilmu. Artinya sama-sama penyakit, sama-sama ya seperti bagaimanalah kita merasakannya. Bagaimana kita merasakan kalau pada jasad, pada badan kita itu ada penyakit. Nggak enak gitu kan, nggak enak, nggak nyaman itu badan tuh, karena ada bagian badan lah yang sakit, karena ada penyakit dan harus disembuhkan. Kalau sudah sembuh ya kembalilah badan itu sehat, badan itu fit, bugar, nyaman itu badan. Penyakit hati juga sama, apalagi dengan statement seperti tadi. Meskipun penyakit badan itu tidak sembuh-sembuh, malah semakin memburuk, pasti ada saatnya sembuh, yaitu dengan kematian, sembuh penyakitnya. Misalnya ini kalau ada orang yang sakit jantung lah misalnya ya. Ada yang sakit jantung, berobat ke dokter, kemudian meninggal, diobati, terus diobati nggak setelah meninggal oleh dokter? Kan cek dokter ke atas damang atau aja mah. Rek dikumakeun deui, atas damang aja mah. Sudah sembuh penyakitnya, selesai. Tapi penyakit hati justru kematian itu awal kesengsaraan yang sesungguhnya. Dekat di dunia anaknya sebetulnya ada penyakit hati itu sengsara. Ya, di dunianya pun gitulahnya ada penyakit hati itu membawa kesengsaraan. Begitu meninggal, kesengsaraannya kemudian naik. Sengsara menderitanya itu ya setelah meninggal itu malah naik, apalagi tadi kesengsaraan penderitaannya abadi. Kalau penyakit hati nggak akan ada akhirnya. Kalau sakit jasad mah ada akhirnya, seburuk-buruknya adalah kematian, tapi itulah akhir dari penyakit jasad tersebut. Nah, pengobatannya ada dua. Satu dengan iman. Kalau untuk orang kafir orang kafir kan orang yang tidak punya iman. Bagaimana menyembuhkannya? Dengan iman. Coba beriman, katakanlah ya berimanlah.
Ya berimanlah itu ya, bagi orang kafir ya. Ya berimanlah, masukkan iman. Maka akan dengan adanya iman itu akan berubah gitulahnya. Dengan adanya iman itu akan berubah. Yang asalnya berprinsip seperti tadi, sekarang dunia ini lebih baik daripada akhirat. Ketika mereka masih kafir, kenapa mereka lebih baik? Menurut mereka lebih baik dunianya, karena kan akhiratnya mereka tidak percaya emang ada gitu akhirat. Mereka meragukan, bahkan ada yang tidak percaya gitu kan. Nah, kalau yang beriman, seorang mukmin itu pasti beriman adanya akhirat. Satunya yang kemarin ya. Nah, di mana Allah sudah berfirman. Jadi kemarin ini sampai di sini nih ya. Allah sudah berfirman di surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Nah, kan ini masalahnya percaya nggak gitu. Allah sudah berfirman seperti ini. Ya masalahnya kan iman. Kalau orang kafir, mereka kan tidak mengimani. Mereka tidak mengimani apapun yang Allah turunkan. Ya, apapun yang Allah turunkan itu agamanya, agama Islam, Al-Quran, ilmu gitu sebetulnya. Nah mereka kan mengingkari, mereka tidak mau menerima. Ya, mereka tahu akhirat dari mana. Nah kalau yang beriman, ini nih Allah sudah berfirman seperti ini. Apa yang ada pada kamu itu akan hilang. Akan musnah. Apa yang ada pada kamu, apa yang ada pada kamu, apa yang kamu miliki, itu semuanya akan hilang. Sementara apa yang ada di sisi Allah itu abadi. Apa yang ada di sisi Allah itu abadi. Ah ini juga ada ini kebetulan saya ingat hadis yang ini. Setelah sholat apa gitunya, setelah sholat sihnya subuh atau asar gitunya, kalau nggak salah asar sihnya. Setelah selesai sholat berjamaah nih Rasulullah SAW khutbah. Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang isinya kurang lebih khayyarallahu abdan baina dunya wa baina ma indahu wa khayyaral abdu ma indallah. Nah, Rasulullah menyampaikan seperti ini ya. Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba. Pilihannya dua gitu ya. Allah memberi pilihan kepada seorang hamba dua pilihan. Yaitu dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Baina dunya wa baina ma indallah. Allah memberi pilihan kepada seorang hamba mau milih dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Wa khayyaral abdu ma indallah, dan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Ya, hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Nah, hanya sekian yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan mendengar Rasulullah menyampaikan hal seperti itu, Abu Bakar menangis. Kalau sahabat lain kan berpikirnya tekstual, mungkin gitu tekstual. Sahabat yang lain kan mengatakan ya pastilah, demikianlah kurang lebihnya. Sahabat yang lain berpikir ya pastilah, karena para sahabat ini kan orang yang keimanan tingkat tinggi semuanya. Kalau para sahabat, apabila dikatakan demikian, ya pastilah. Apabila diberi pilihan dunia atau apa ya surga, intinya lah apa yang di sisi Allah itu surga, mau dunia atau mau surga. Lalu orang itu memilih surga, ya pasti itu. Nah kemudian orang-orang saat itu para sahabat kan melihat kepada Abu Bakar, ini kenapa orang ini menangis? Ya ditanyakan oleh mereka, ma yubghika ya Abu Bakrin, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, kamu yang tidak paham, kamu yang tidak mengerti. Maksud Rasulullah tadi, beliau itu pamit
pamit gitunya, karena itu seolah-olah penawaran dari Allah kurang lebih. Masih mau hidup di dunia, artinya pilihannya demikiannya, masih mau hidup di dunia atau segera pulang dan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Ya iyalah pasti memilih pusing dunia. Pusing dunia. Ya jangankan untuk seorang rasul nih ya. Jangankan untuk seorang rasul, seorang nabi. Untuk yang mendapatkan kesyahidan kan ya, untuk orang yang mendapatkan kesyahidan. Untuk orang yang mendapatkan kesyahidan begitu meninggal kan ditempatkan di bawah arasy. Dan dari sana mereka sudah boleh, sudah bisa keluar masuk surga sesuka hati genah tuh. Ya, untuk orang yang meninggalnya, untuk orang yang meninggal dan sebutannya kan, karena ini kan bukan hanya untuk yang mati syahid gugur di medan perang, bukan. Untuk orang yang meninggal dan mendapatkan kesyahidan, mereka kan ditempatkan khusus di bawah arasy. Boleh disebut tidak di alam kubur seperti umumnya manusia lah. Ini orang-orang istimewa nih, ditempatkan di bawah arasy dan dari sana mereka sudah bisa keluar masuk surga. Ya, apalagi seorang nabi coba masih mau hidup di dunia atau segera mendapatkan, bertikannya segera mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Balik cek nabi meninggal, pusing dunia. Nah itulah mestinya, itu juga harusnya kan menjadi contohnya, seperti itulah mestinya orang Islam. Ya seperti itulah mestinya orang Islam. Karena kan makanya disebutnya tadi kalau orang-orang Islam yang lebih mencintai keduniaan ini menyimpang ini sebagai orang Islam. Karena prinsipnya satu lah di ayat ini kan, apa yang ada pada kamu, apa yang kamu miliki sekarang itu semuanya akan hilang. Sementara apa yang ada di sisi Allah itulah yang abadi, kan ini harus jadi prinsip berarti. Atau kalau di ayat yang lain kan walal akhiratu khairul laka minal ula, itu prinsip hidup orang Islam. Kalau orang Islam prinsip hidupnya bukan yang ini, berarti dia menyimpang sebagai orang Islam. Nah kemudian, sekarang lanjutannya nih ya. Ini lanjutannya tambahan ayat lagi nih ya, yaitu di surat Al-A'la ayat 100 nih. Ayat keberapa tentunya? Ke 16 17. Kalau rangkaiannya sih dari ayat 11. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini kan karena manusianya seperti ini. Kalau orang kafir ya pasti orang kafir seperti ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian itu lebih lebih menyukai, lebih mencintai, lebih menginginkan, sehingga lebih memilih al hayatad dunya, kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan abadi. Nah, padahal akhirat itu jauh, saya katakannya jauh lebih baik dan abadi. Ya lah perbandingannya kan yang kemarin juga sudahnya, bahkan ini seringnya saya ulang-ulang. Sering saya ulang-ulang bahwa Rasulullah kan yang perbandingan dunia dan akhirat itu seperti orang yang mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan. Lalu diangkat. Nah, air yang nempel di jarinya itulah dunia, dan samudra lautan seluruhnya itulah surga. Tapi kan manusianya seperti ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih memilih dan lebih mencintai, lebih menginginkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan abadi. Dan banyak lagi ayat-ayat yang seperti ini. Banyaklahnya ayat-ayat yang seperti ini, artinya Allah mengulang-ulang mengingatkan tentang hal seperti ini. Nah kalau setan selalu dibalikkan oleh setan.
apa yang ditanamkan bahkan tadilah harusnya menjadi prinsip orang Islam pun dibalikan oleh setan. Karena setan selalu kan berseberangan. Setan selalu berseberangan dengan Allah. Bahkan yang ini pun nih slogan sebutannya mungkinnya slogan semboyan lah. Slogan Islam. Slogan atau semboyan Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Oleh setan dibalik kan. Oleh setan dibalik menjadi amar munkar nahi ma'ruf. Justru setan itu mengarahkan lah, memerintahkan, mengarahkan, bahkan memaksa, menyeret manusia kepada kemungkaran. Ya apa namanya tadi naon teh ya Allah, nu eta nu bieu eta slogan nu bieu amar ma'ruf nahi munkar. Ini sesetting itu. Dan nahinya nahi ma'ruf, berarti setan itu akan menghalangi manusia dari kebaikan. Ini satu lagi nih ya, surat Al-A'la ayat 16-17. Nyebal tu sirunal hayata dunya, akan tetapi kalian malah gitu lebih memilih, lebih menyukai, menginginkan dan bahkan mencintai kan. Kemarin juga sudah sampaikan kan ada hadisnya ya, yaitu hubbud dunya, mencintai kehidupan dunia sementara akhirat itu jauh lebih baik dan abadi. Satu lagi, nah karena ini sangat banyaknya ayatnya di dalam Al-Quran yang terkait masalah ini. Kemudian surat Luqman ayat 24. Nah diantaranya padahal kan seperti ini. Numati'uhum qalila summa nadtaruhum ila azabin ghaliz. Padahal hakikatnya demikian. Di dunia ada kenikmatannya, ada, makanya banyak yang mencari, yang menginginkan. Tetapi menurut surat Luqman ayat 24 ya, ini dengan ayat 23-nya lah kita baca nih ya surat Luqman nih. Mana nih ayatnya nih seperti ini nih. Kebalikanlah dari ayat 22-nya lah. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Barang siapa yang pasrah sesuai dengan nama mungkinnya Islam itu artinya pasrah. Barang siapa yang pasrah berserah diri sepenuhnya kepada Allah, disertai itu dengan beramal soleh, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kokoh, al-urwatul wusqa. Itulah pegangan yang kokoh, yaitu pasrah, artinya ya berserah diri kepada Allah sepenuhnya disertai dengan beramal soleh. Nah barang siapa yang demikian, ya maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh, hanya kepada Allah kesudahan atau akhir segala urusan. Nah tentang orang kafirnya, nah ini di ayat 23-nya. Waman kafaro, barang siapa kufur, fala yahzunka kufruh, janganlah kekufuran mereka itu membuat kamu sedih. Disebut saya lupa lagi bahasa Arabnya. Ini sebutannya Allah itu menghibur, membesarkan hati Rasulullah SAW. Karena ayat ini hitobnya kepada kamu itu Rasulullahnya satu orang. Barang siapa kufur maka janganlah kekafirannya itu membuat kamu sedih, itunya wahai Muhammad. Ilaina marji'uhum, hanya kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Fanunabbi'uhum bima amilu, dan kami akan mengungkap, membuka semua yang telah mereka amalkan. Innallaha alimum bizatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Artinya tidak akan ada yang disembunyikan, tidak ada yang tersembunyi pada akhirnya di hadapan Allah nanti. Semuanya akan diungkap, dibuka. Ayatnya 24-nya nih tentang orang kafirnya, sambungan dari ayat 23. Numati'uhum qalila, kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Numati'uhum qalila, ini di dunia ada kesenangan, ada.
numatiuhum qalila, kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, summa nadtarruhum ila azabin goliz, kemudian kami seret mereka masuk ke dalam azab yang keras. Nah inilah gitunya orang kafir yang akibat dari malah lebih mencintai kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan abadi. Nah tentang ini kan menyembuhkan gururnya kufar itu adalah lebih memilih dunia dibandingkan dengan akhirat, gitulah intinya dia. Nah ini contohnya dulu Rasulullah SAW itu kan menyampaikan tabligh. Rasulullah SAW itu tabligh, menyampaikan itu apa yang beliau dapatkan dari Allah. Kan beliau itu tablighnya dakwahnya kepada orang kafir. Ya, ketika Islam itu turun, Rasulullah itu menyampaikan Islam kepada siapa? Ya kepada orang kafir. Nah kemudian ada nggak yang beriman? Ada. Nah ini murni itunya. Ini murni benar-benar dengan mereka mau percaya. Nah masalahnya gitu ya. Mereka mau percaya kepada Rasulullah SAW. Di mana ini kan unik sebetulnya ya. Ini unik nih ya. Seperti ini yang dimaksud. Rasulullah SAW itu kan sebelum menjadi nabi, diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat. Kan gelar Al-Amin itu artinya si jujur, katakanlahnya si jujur, orang yang terpercaya, tidak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat. Yang memberi gelar Rasulullah Al-Amin itu kan mereka. Tapi begitu Rasulullah SAW memproklamirkan diri sebagai seorang nabi yang membacakan, itu kan kalau di surat Al-Jumu'ah kan yatlu alaihim ayatihi, mereka membaca, Rasulullah itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Tapi ketika Rasulullah demikian, mereka berbalik arah, mereka justru menuduh Rasulullah berbohong. Mereka menyebut kemudian Rasulullah sebagai pendusta. Nah, karena mereka tidak beriman. Tapi kalau yang beriman seperti Abu Bakarnya, laki-laki pertama yang beriman itu Abu Bakar. Warokoh sih sebetulnya, karena tapi Warokoh kan keburu meninggal. Nah, kalau Abu Bakar tetap percaya, kan sebelumnya juga nggak pernah berdusta. Kan sebelumnya juga masyarakat yang memberi gelar Rasulullah Al-Amin. Nah ini yang saya katakan ini unik, ini kejadiannya kenapa mereka jadi berbalik arah. Tiba-tiba mereka menuduh Rasulullah pendusta. Padahal bukti kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada, nyata. Nah kalau Abu Bakar tetap saja percaya. Bahkan untuk Abu Bakarnya kadar percayanya itu kan lebih dari yang lain. Meskipun Rasulullah SAW itu menyampaikan sesuatu yang menurut nalar, menurut akal ini tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti, di luar akal, tetap saja Abu Bakar lebih dari itu pun aku percaya. Nah misalnya nih contoh lainnya, Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, Madinah kan belum, orang-orang Madinah belum beragama Islam. Ya, orang-orang Madinah itu belum beragama Islam. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu diperintah oleh Allah hijrahnya ke Madinah. Ternyata kan di Madinahnya sudah Allah siapkan. Siapa sih yang ada di Madinah? Anggaplah yang dua marga, dua suku besar, Aus dan Khazraj. Yang di sana itu kan mereka sudah bermusuhan lebih dari 100 tahun itu dua kaum ini. Nah Rasulullah itu datang ke sana.
Tapi kan oleh Allah sudah disiapkan nih, oleh Allah sudah disiapkan. Seperti yang Allah firmankan di Ali Imran ayat 103. Wazkuru nikmatallahi iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Itu Allah sudah disiapkan. Ingatlah akan nikmat Allah atas kalian, yaitu ketika dulu kalian bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah melunakkan hati-hati kalian. Fa'aswahtum bi nikmatihi ihwana, dengan nikmat Allah itulah kalian berubah menjadi saudara. Nah, ternyata gitu ya, mereka ini kaum Ansor yang kemudian disebut kaum Ansor, mereka kafir asalnya. Mereka kemudian mereka setelah Rasul hijrah ke Madinah itu, mereka orang-orang Madinah itu yang kemudian menjadi kaum Ansor itu, mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ya tentu Rasulullah SAW itu kan pasti akan tetap seperti itu. Beliau akan tabligh, dakwah, menyampaikan itunya kepada orang-orang dan mengajak orang-orang masuk Islam. Di Madinah juga sama yang dilakukan Rasulullah demikian. Nah, tapi nih kaum Ansor ini, di orang-orang Madinah ini kemudian mereka membenarkan, mereka mempercayai, padahal mereka kafir. Ya, kaum Aus dan Khazraj itu kafir. Semuanya lah di Madinah itu nggak ada orang Islam asalnya, tapi mereka kan beriman. Mereka membenarkan, mereka beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa meminta bukti. Ya, sebutlahnya tanpa meminta bukti. Mereka kemudian semuanya beriman. Ini sebetulnya ya, ini kalimatnya di sininya, aza imanul amati wa huwa yukhriju minal ghurur. Sebetulnya dengan adanya iman lah, sebetulnya ini kan yang pertama kan mengobati al-ghururnya dengan apa? Dengan iman. Sebetulnya seharusnya dengan adanya iman di dalam hati itu, artinya kan kalau ada iman bukan kafir kan? Kalau ada iman itu berarti bukan kafir. Mestinya, harusnya, otomatis kalau ada iman gurur hilang. Itu aja nama kenyataan nanti. Ini kan gururul kufar. Ini gururnya orang kafir. Kenapa mereka itu lebih memilih dunia? Karena kan mereka tidak percaya kepada akhirat. Atau yang kemudiannya sering katakanlah, kalau atau orang kafirnya yang kemudian sering mendengar akhirat, sering mendengar surga, sering mendengar neraka, mulai terpengaruh. Tapi yakin nggak? Ragu. Ada yang tidak percaya sama sekali. Kalau yang tidak percaya sama sekali, ya berarti nggak akan pernah dia memikirkan akhirat. Yang tidak percaya berarti prinsipnya bahwa kematian itu adalah akhir dari segala-galanya, nggak ada lanjutannya. Yang artinya kan mereka tidak akan mempersiapkan diri untuk bagaimana nih, apa yang harus dibawa, harus membawa bekal apa gitu ya untuk menjalani kehidupan setelah mati. Bagi yang tidak percaya, mereka meyakini kematian ini akhir dari segalanya. Nggak perlu bekal apa-apa. Karena kita juga sudah melihat banyak kejadian, ada yang meninggal ya selesailah, hilanglah dari dunia. Apa memang demikian hilang? Ya kan enggak, ternyata. Mestinya dengan adanya iman, itu mestinya itunya dengan adanya iman gurur hilang secara otomatis. Karena kalau benar beriman kan salah satu rukun imannya adalah beriman kepada akhirat. Kan salah satu rukun imannya unsur wajib gitu. Kalau seseorang disebut beriman, apa sih yang dipercayai, yang wajib dipercayai, bahkan diyakininya salah satu rukun Islam itu kan rukun iman itu kan beriman kepada hari akhir. Kalau orang kafir ya tetaplah mereka ada yang tidak percaya sama sekali, ada yang ragu.
Nah, kalau orang yang beriman, salah satu rukun iman itu kan beriman kepada akhirat. Tapi malah apa ragu atau bagaimana? Itu ya orang yang beriman nih, orang Islam lah. Ya orang Islam, orang yang ada iman di dalam hatinya. Kenapa malah jadi seperti kafir? Apa mereka ini juga ikut-ikutan ragu seperti kafir tentang akhirat? Sehingga bukan hanya orang Islam nih yang kena oleh ayat yang tadi, bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian malah lebih menginginkan, lebih menyukai, mencintai kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan abadi. Nah, orang Islam percaya nggak kepada ini ayat gitu kan? Ini ayat nih, ini Allah yang ini ayat Al-Qur'an itu kan. Ini Allah yang berbicara demikian. Kenyataannya kan memang demikian kan, malah ya jauh tetap saja lebih banyak orang Islam pun kena oleh al-ghurur yang definisinya seperti tadi. Orang Islam itu banyak yang merasa nyaman, tentram, bahagianya itu apabila mengerjakan yang sesuai dengan al-hawa. Kan orang Islam banyak yang demikian. Mestinya rasa berarti kan ada perasaan nyaman, tadi lah gitunya, ada perasaan nyaman, tentram, nikmat, bahagia bagi orang Islam itu kalau melakukan sesuatu yang merupakan ketaatan kepada Allah. Mestinya demikian. Ya, rasa nikmat bahagianya itu dengan hal seperti itu mestinya kalau orang yang beriman, kalau orang Islam. Ini malah ada bohongan atau nuturkeun kafir sih. Nah, ini ada analogi sedikit nih ya dari kitab ini, kurang lebih seperti ini analoginya. Kalau anak kecil, anggaplah anak kecilnya, anak gedenya anak kecil teh, karena kalau anak kecil itu kan sebutannya dunia anak-anak gitulah, dunia anak-anak, alam sebutnya apa namanya, alam pikirannya, dunia mereka itu dunia main. Anak-anak kecil memang demikian, dunia memang seperti itu, alam pikirannya main. Ini seringnya saya sebutkan. Kalau orang tua gitu menyekolahkan anaknya ke TK, dari gening di TK teh diajar teh bari ulin, bari sasarodotan, bari nyanyi, bari ya gitulah, harus disesuaikan berartinya dengan alam pikiran, dengan dunia mereka. Pertanyaannya, mereka ini datang ke sana itu sekolah atau main? Ya, anak-anak itu kan disebutnya di sekolah kan, mereka itu mau sekolah bukan mau main. Atau rek ulin untuk kudu daftar, nah sekadinya sesorodotan mau dicarekan mau sok kira cobaan. Mereka itu kan mau disekolahkan, mereka itu belajar, tapi kan dunia anak-anak seperti itu kan, disesuaikanlah dengan alam pikirannya, dengan dunia mereka. Gak bisa kalau dituntut belajar serius seperti seorang mahasiswa. Oh, budak TK dititah gitu, stres budak. Antu budak TK diajar kudu siga mahasiswa. Disesuaikan dunianya dengan dunia mereka. Itulah alam pikiran, itulah dunia mereka. Padahal tujuannya kan belajar, sekolah gitu. TK itu kan sekolahan. Ya, TK itu kan sekolahan, artinya mereka itu disekolahkan, dimasukkan ke sana itu bukan semata-mata, bukan hanya bermain, tapi disesuaikanlah dengan dunianya. Nah, misalnya anak-anak seperti ini nih ya, karena anak-anak kecil itu memang demikian. Misalnya ini, seorang anak itu mengajak main ke bapaknya, tapi bapaknya kan harus kerja, gitulah, bapaknya harus kerja, harus ngantor. Si anak terus menuntut gitulahnya, mengajak main kepada bapaknya, kan si bapaknya nggak bisa, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kantor hanya untuk memenuhi itunya keinginan si anaknya bermain. Si anaknya ngerti nggak kerja itu apa? Tepan budak mah tadi ngerti, nah aya pikiran teh ulin dari budak mah.
Tapi si anak itu bisa menerima gitu, bisa menerima. Bapak nggak bisa karena bapak harus kerja, bapak harus ngantor. Si anak itu dia menerima, padahal dia nggak ngerti. Ini analoginya demikian lahnya. Nah, orang-orang yang beriman seperti kaum Ansor, gitu seperti kaum Ansornya tadinya Abu Bakar kalau yang paling awal gitu. Di Mekah pun sudah ada sebetulnya kan yang mau menerima, mau beriman kepada apa yang Rasulullah jelaskan. Mereka paham nggak? Nggak. Nah, ibarat seperti ini. Si bapaknya ini tetap saja nggak bisa, harus cuti kah sebutannya atau bukan cuti isinya. Si bapaknya ini harus tidak masuk kantor hanya untuk memenuhi itu keinginan anaknya bermain. Bapaknya harus mengatakan bapak harus kerja. Ada si anak betul ngerti. Anak itu tidak paham, tapi si anak itu menerima. Si anak itu menerima, oh bapaknya harus kerja. Emang kerja itu apa? Nggak ngerti sebetulnya. Nah, kurang lebih demikian lahnya. Artinya apa harus gitu? Apa harus mengerti dulu? Kan si bapaknya juga bingung mau menerangkan bagaimana kepada anak umur sekian. Pokoknya gitulah sebutnya teh. Bapak harus kerja, tidak bisa itu menemani bermain karena bapak harus kerja. Dan si anak teh paham dalam arti ya sudahlah kalau nggak bisa karena bapaknya harus kerja. Paham, ngerti nggak itu masalahnya? Enggak. Nah, ibarat demikian. Kaum Ansor itu begitu Rasulullah datang ke Madinah menyampaikan Islam kepada mereka, mereka menerima, ngerti belum? Kalau Abu Bakar katanya dasarnya apa? Karena Rasulullah tidak pernah berdusta. Kenapa sekarang dikatakan jadi berdusta ketika menyampaikan ancamannya Rasul itu kan menyampaikan ancaman akan ada azab yang berat bagi kalian apabila kalian itu tetap seperti ini, yaitu menyembah berhala. Dia malah dianggap berdusta. Kerja itu lebih baik daripada bermain, gitu kan intinya kan. Ya, si bapaknya itu kan harus kerja. Kerja itu lebih baik daripada bermain dengan anaknya. Masuk kantor bekerja lebih baik daripada bermain dengan anaknya. Nah, si anak sebetulnya bisa menerima. Meskipun kan tidak belum lah mungkinnya dijelaskan seperti apa. Artinya kan ya mau bagaimana gitu menjelaskan kepada si anak. Di sini itunya kerja itu lebih baik. Si anak itu dituntut begitulah. Si anak itu dituntut percaya bahwa bapaknya itu harus kerja dan itu lebih baik daripada menemani dirinya bermain. Nah, satu tanya dengan beriman. Kita mengambil pelajaran nih ya dari bab ini ya. Mengobati itu kan ini ya, yang baru saya itu kan mengobati gururnya orang kafir. Semestinya itu kan kalau ini dialamatkan kepada orang kafir, ya orang kafir itu kan yang tidak punya iman sama sekali. Coba kalau mereka masukkan iman, mereka beriman, mereka akan percaya bahwa akhirat itu lebih baik. Ya karena di dalam Islam ini banyak nih ayat-ayat yang seperti ini yang menjelaskan itu bahwa akhirat itu diantaranya lah wal akhiratu khairun wa abgo. Kita mengambil pelajarannya dari sini. Apa kalau orang yang beriman itu tidak akan kena itu kan? Apa orang yang beriman itu tidak kena oleh al-ghurur? Ternyata kenyataannya kan tidak hanya. Ya kenyataannya juga berdasarkan hadis gitu ya. Itu yang berdasarkan hadis yang menyebutkan itu kan bahwa orang-orang Islam itu kena oleh al-wahnu, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, berarti kan benang merahnya sama sebetulnya.
Kalau orang kafir pasti mereka itu ada yang tidak percaya, ada yang ragu, tapi tidak sedikit orang Islam juga yang seperti tidak percaya. Sepertinya mereka ragu dengan akhirat, sehingga menjadi orang-orang Islam yang kena oleh al-wahnu tadi, lebih mencintai dunia. Pengobatannya bagaimana? Sama sebetulnya. Kalau untuk orang kafir masukkan iman, kalau untuk orang Islam tingkatkan keimanan berarti. Ya kalau untuk orang kafir, punya masukkanlah iman. Semestinya gitu kan, semestinya dengan adanya iman di dalam hati ini sudah bebas gitulah sebetulnya. Semestinya dengan adanya iman di dalam hati itu semestinya sudah bebas dari al-ghurur yang ini nih. Ya, kalau orang kafir berarti masukkan iman, yakini gitu kan, masukkan iman. Jadilah gitu orang yang percaya akhirat itu ada dengan segala penjelasannya, akhirat itu begini. Mereka pasti akan berubah. Orang kafir itu akan sembuh itu dari penyakit gururnya. Tapi ternyata kan tidak demikian kenyataannya, karena orang Islam pun banyak yang kena oleh al-ghurur ini, seperti orang kafir yang lebih memilih, lebih menginginkan, lebih menyukai dan mencintai kehidupan dunia. Itu kan hadisnya ada, hubbud dunya. Kan Rasulullah menyebutnya orang Islam seperti ini orang Islam ini orang yang menyimpang. Kenapa orang Islam itu lebih demikian? Karena prinsipnya gitu kan, karena prinsipnya sudah Allah tanamkan. Prinsip hidup orang Islam itu tetap saja walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kemarin juga kebetulan saja nih ya, yang kemarin teh yang ini di kitab Dalilul Falihin. Ya, kajian Dalilul Falihin itu kan hadisnya tentang al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minin dhaif, kalau nggak salah demikiannya. Mukmin yang kuat itu lebih baik, khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, itu apa sih maksudnya mukmin yang kuat? Yang itu yang bagaimana? Ternyata kan ininya benang merahnya lah, yaitu mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang ini nih yang tidak kena oleh al-ghurur, kuat berarti. Mereka tidak mempedulikan apapun yang harus diamalkannya asal dapat surga. Itulah mukmin yang kuat. Sebutnya demikianlah, mereka tidak pedulinya apapun yang harus dilakukannya gitu asal mendapatkan surga. Nah, bahkan kalau contohnya para sahabat, mereka itu tidak peduli harus ikut perang yang emang perang enak. Beratnya perang itu berat. Belum lagi kalau tidak gugur di medan perang. Mereka kembali dari peperangan dengan banyak luka, bekas senjata tajam. Seperti ini Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf itu ya Allah takdirkan tidak mati syahid. Padahal Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat yang masuk Islamnya sejak di Mekah. Artinya ikut hijrah ke Madinah. Banyak mengikuti peperangan. Bahkan mungkin semua perang diikuti oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi Allah kan tidak menakdirkan mati syahid. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu jalannya pincang. Bicaranya juga jadi kurang jelas, terganggu karena bekas senjata waktu perang. Apa enak gitu yang demikian? Bagi mereka nggak peduli apapun yang harus dilakukan asal dapat surga. Itulahnya mukmin yang kuat itu yang demikian. Yang mereka yang tidak peduli lah itulahnya dengan apapun yang harus dilakukan asalkan itu mendapatkan surga. Bersih berarti kannya jelas tanya contohnya para sahabat mah bersih dari gurur berarti itu. Ini contoh nih ya, para sahabat itu bersih dari gurur karena mereka lebih mementingkan akhirat. Apalah peduli sebetulnya kan demikian ya. Gak peduli lah apapun yang harus dilakukan di dunia asal mendapatkan surga. Nah, kemudian yang kedua, cara kedua itu penyembuhan gurur, cara kedua. Satu dengan iman itu barusan lahnya sampai di sana.
sampai yang tadilah kalau yang ada di kitab ininya sampai penjelasan seperti seorang anak kecil yang ya dia percaya saja gitu bapaknya, saya harus, kata bapaknya mungkin demikiannya, bapak nggak bisa menemani kamu bermain, bapak harus kerja. Karena kerja itu lebih baik daripada menemani anaknya bermain. Nah si anak kan percaya, menerima, nggak merengek. Nggak merengek gitu, si anak itu terus merengek, nangis, kokosehan, longseran, ulah gawe bapak nanti kudu ulin. Si anak percaya. Yang kedua dengan burhan. Yang pertama kan dengan iman gitu ya. Seperti tadi lah seperti masalahnya. Meskipun tadi kita mengambil pelajaran ternyata kenyataannya yang semestinya dengan adanya iman itu gururul kufar ini hilang. Kenyataannya orang Islam yang sudah ada iman di dalam hatinya tapi lebih mementingkan keduniaannya masih tetap ada. Nah yang keduanya dengan at-tasdiqu bil burhan. Tadi sengaja saya ulang, ada dua statement dari setan bahwa an-naqdu khairun minan nasi'ah. Itulahnya an-naqdu khairun minan nasi'ah. Ini yang sekarang yang ada di dunia ini gitulah lebih baik daripada nanti, yaitu akhirat. Kemarin kan itu juga sudah dikasih analogi seperti kalau jual beli misalnya dibayar kontan itu lebih baik daripada dicicil. Karena kalau dibayar kontan kan jelas gitu kan semuanya didapatkan pada saat itu. Tapi kalau dicicil benar pada akhirnya akan terbayar juga, tapi kan lila tetap eta ya iraha tuh cenah ngumpulna mending ayeuna. Itu kalau kurang lebih demikiannya. Nah yang satu lagi tadi al yakinu khairun minasyak. Wah ini jelas setan nih. Al yakinu, yang yakin itu adalah ya sekarang lah dunia ini yakin, nampak, terasa gitu sekarang. Kalau akhirat menurut setan itu sesuatu yang meragukan. Ya, kalau menurut setan itulah setan menghembuskan gitu hal tersebut kepada manusia tentang akhirat. Setan menghembuskan kepada manusia akhirat itu tidak yakin. Ragu akhirat mah buah ayah buah entah ada entah tidak. Itulah itu yang dihembuskan oleh setannya. Sampailah jadi tadi kalau dibikin kalimat menjadi dua statement yang tadi an-naqdu khairun minan nasi'ah, bahwa yang kontan yang sekarang ini dunia juga maksudnya nih ya, itu lebih baik daripada yang nanti masih lama. Kemudian yang kedua al yakinu khairun minasyak, apa yang yakin sekarang ini ya ini kalau kita ambil contoh yang ini nih ya. Apa mereka yang korupsi itu tidak takut dengan neraka? Ada. Tapi mereka lebih takut KPK. KPK mah yakin ayeuna. Ya tertangkap polisi lah gitunya, tertangkap KPK kan yakin sekarang dihukum. Yakin sekarang itu kalau tertangkap itu dihukum, ya diadili kemudian dihukum. Nah itu yang lebih mereka takuti daripada azab nanti dari Allah di neraka. Dan mereka merasa aman, katakanlahnya demikiannya, kelihatannya mereka merasa aman kalau lolos, tidak tertangkap oleh polisi, oleh KPK, kan tenang, oleh akhirat nyaman, nyaman, mereka merasa nyaman, aman, bahagia karena tidak tertangkap polisi, karena tidak tertangkap KPK, gurur gitu. Itu yang itu kan yakin, itu sesuatu yang yakin, sudah banyak bukti lah, yang banyak yang ditangkap, diadili, kemudian dipenjara, kan yakin hukumannya, tapi diancam dengan neraka. Hilang
hilang keimanan, bener gitu tah, hilang keimanan, imannya rendah, imannya tipis gitulah. Mereka lebih takut ditangkap KPK, diadili, kemudian dipenjara di dunia dibandingkan dengan ancaman dari Allah nanti dengan neraka. Setan berarti itu prinsip nu bieu tah, al yakinu khairun minas syak. Yang yakin sekarang dunia ini yakin. Sementara setan menghembuskan gitulahnya, membisikkan akhirat itu sesuatu yang belum pasti, artinya sesuatu yang masih abu-abu lah, meragukan. Justru itu kan yang Allah tuntut, bahwa manusia itu harus yakin dengan akhirat. Makanya dimasukkan itu kan beriman kepada akhirat itu sebagai salah satu rukun teh unsur wajib gitulah, sebagai salah satu rukun dari yang namanya beriman kepada akhirat. Kalau nih contohnya yang tadi ini, kalau bagi sahabat tadilahnya, apa mereka takut kepada musuh ketika berperang? Gak ada. Padahal yakin itu teh. Padahal yakin kan menghadapi musuh itu seperti apa situasinya. Mereka takut? Enggak. Mereka lebih takut tidak ikut perang dengan ancaman dari Allah masuk neraka. Mereka lebih takut itu. Yang mereka lebih takutnya ancaman Allah, diancam oleh Allah dengan neraka dibandingkan dengan takut takut musuh lah gitunya. Takut kepada musuh sehingga tidak mau ikut berperang. Bagi mereka tanya contoh-contoh para sahabat. Nah sekarang dengan burhan, artinya buktikan bener nggak sih yang dikatakan setan? Teta burhan bukti lah itunya. Coba buktikan bahwa yang bisikan oleh setan itu benar. Kita uji, artinya kita ujinya dengan ya buktikan, harus dengan bukti, data, dalil gitu. Benar nggak sih yang disampaikan, yang dibisikan oleh setan? Yang tadi dua, yang tadinya an-naqdu khairun minan nasyiah, kemudian al yakinu itu khairun minasyak. Ada setan mah ahlina eta teh ahlina gituan deh. Sehingga terkenal dengan yang ini kan, kalimatul haqqi wa urida bihal batil. Setan teh pakarna kikituan teh, kalimat yang benar saja bisa dijadikan untuk tujuan yang salah, jadi salah padahal dari kalimat yang benar. Dari kalimat yang benar, dari Quran, dari hadis itu teh berdalilkan ayat, berdalilkan hadis, tapi dah kadituna kan dipakai ngaco. Ya digunakan untuk melanggar. Setan jagoan pisan kikituan nanti. Setan mah paham Quran. Makanya bisa gitulah mencek orang ngegulak-gilak nanti bisaan pisan gitu, nepi ke jelema teh asa bener. Padahal dia mengikuti setan tapi asa bener. Setan teh jagoan pisan. Al-gurur nu ieu teh nu penyakit nu kitu teh. Nah dengan bukti ini artinya buktikan benar gak apa yang dibisikkan setan. Yaitu nih, kalau dengan bukti berarti seperti inilah kurang lebih kalimatnya. An ya'rifa wajha fasadi hazal qiyasil lazi nazamahu fi qalbihi syaiton. Yaitu mengetahui rusak itu dan salahnya statement dari setan itu, di mana statement tersebut itu yang sudah dibisikkan, ditanamkan setan ke dalam hati manusia. Nah, itu harus mengetahui, berarti harus mengetahui rusak dan itulah rusak, salah, menyimpang gitulahnya, menyimpangnya statement yang dibuat oleh setan, ya di mana hal itu dimasukkanlah ke dalam hati manusia. Yaitu jadi seolah-olah begini, innad dunya naqdun wal akhiratu nasiah.
Kan statementnya tadi demikian ya. An-naqdu khairun minan nasi'ah. Kontan lebih baik daripada dicicil. Yang sekarang dunia ini lebih baik daripada yang nanti, itu yang nanti ada di akhirat. Nah, mengetahuinya yaitu dengan cara mengetahui rusak, fasadnya rusak, fasad rusak, buruk gitulah. Ya, salahnya statement setan yang ini yang ditanamkan itu ke dalam hati manusia, yaitu innad dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah. Dunia itu sekarang, akhirat itu nanti. Menurut setan yang sekarang lebih baik daripada yang nanti. Kan berarti kan ini kan dibalikan juga kan, yang itu kan setan selalu demikian. Oleh setan itu dibalikan bahwa dunia ini lebih baik daripada akhirat yang sekarang. Jadi demikian, sebetulnya bukan soal membandingkan dunia dan akhirat. Kalau perbandingan dunia dan akhiratnya, siapapun tahulah akhirat itu seperti apa, katakannya kalau dibandingkan dengan dunia. Tapi masalahnya yang sekarang, dunia itu sekarang, akhirat itu nanti. Yang sekarang itu lebih baik daripada yang nanti. Termasuk yang tadi mungkinnya yang hukum itu, hukum yang ditakuti itu hukum yang sekarang, ditangkap KPK lah, diadili, kemudian masuk penjara, itu yang lebih ditakuti daripada akhirat, daripada hukuman di akhirat, yaitu di neraka. Sehingga kalau lolos, kalau tidak tertangkap KPK, mereka merasa aman, merasa nyaman. Bagaimana nanti dengan di akhirat? Mereka kan lebih yakin yang ini. Mereka aman, mereka lolos gitu, dari tidak tertangkap polisi, tidak diadili, tidak dipenjara, ya sudah, akhirat sudah tidak dipikiran. Orang Islam loh, gitu kan, orang Islam yang demikian, banyak yang demikian orang Islam. Nah, inna dunya naqdun, itu dunia itu sekarang, wal akhiratu nasi'ah, sementara akhirat itu ya nantilah akhiratmu. Nah, setan membisikkan, menanamkan tadi bahkannya nazamahu fi qalbihi, ditanamkanlah oleh setan hal tersebut ke dalam hati manusia. Yang sekarang itu lebih baik daripada yang nanti. Nah, kemudian inna naqda khairun minan nasi'ah. Tayanya kalimat di sini, haza mahalu talbisi. Ini tadi setan itu memutarbalikan fakta sebetulnya. Bahwa itu tepatlah oleh setan itu setan itu memutarbalikan fakta gitu kan. Karena faktanya setan juga tahu kalau akhirat itu lebih baik. Surga itu lebih baik. Setan atau apal hadis? Setan apal hadis yang menerangkan yang tadi. Perbandingan dunia dan akhirat itu ibarat seseorang yang mencelupkan jarinya ke lautan. Tahu nggak setan? Apalun setan di hadis setan? Itu fakta justru. Nah, itulah makanya kan dibuktikan ini dengan buktinya. Buktinya kan dengan bukti, dalil, data gitulah, hujah. Oleh setan itu dibalikan. Innan naqda khairun minan nasi'ah. Jadi seolah-olah dari ayeuna mah dunia ini kan ibarat air yang nempel di jarinya, tapi kan ayeuna cek setan teh mending eta nu ayeuna jelas nyata. Lebih baik yang sekarang. Akhirat ya sih janjinya wah tanpa batas seperti apa ya, tapi kapan? Terus itu ditanamkan itu ke dalam hati manusia. Menanamkan bahwa yang sekarang ini, yang di dunia ini lebih baik karena itu jelas, nyata. Bisa katakanlah bisanya terlihat, nampak, terasa itu sekarang. Akhirat tahu gitu. Lila cek saya. Lila ya itu iraha. Itu fakta. Setan tahu nggak faktanya surga seperti apa? Setan tahu nggak faktanya neraka seperti apa? Tahu mereka. Tapi kan disebutnya ya setan memutarbalikan fakta. Aneh gitulah kita mengatakan kepada setan, tapi kalau itu tuh surga yang Allah janjikan seperti apa? Nyaho aing cek setan teh meureunna iraha, tapi kan gitu kan setan mah anu mislu ayeuna lah nu puguh mending ge.
Lebih baik yang sekarang, inna nakda khairun minan nasi'ah. Nah di sini gitu setannya talbis, bahasanya ini memutarbalikan fakta. Tentunya fakta kan, ini kan bukti gitu kan, bukti kan, burhan itu bukti. Ini menghilangkan penyakit hati dengan cara kedua kan dengan bukti. Bagaimana sih faktanya? Bagaimana sih datanya, dalilnya, hujahnya? Benar nggak yang dikatakan setan? Rusak berarti tah setan. Karena dia memutarbalikan fakta. Andai seperti ini nih. In kana naqdu misla nasi'ah fil miqdari wal maksudu bahwa khairun. Andai apa yang bisa didapatkan, dirasakan itu didapatkan di dunia itu, di akhirat itu nanti sama dengan di dunia. Bener, mending ayeuna naon gitu kan Andainya apa yang akan didapatkan di akhirat itu sama dengan apa yang didapatkan di dunia, bener mending sekarang. Taitan bener lamun gitu, itu kumaha? Lila jawab gitu-gitu keneh, jumlah sama. Ternyata kan makanya Rasulullah SAW-nya membandingkan dunia dengan akhirat, perbandingannya seperti apa? Kalau perbandingannya, apa yang akan didapatkan di akhirat itu sama dengan apa yang didapatkan di dunia, baru boleh mengatakan mending ayeuna, mending sekarang. Nah, nungguan kalila-lila nanti dapat apa? Ngered itu teh meureunna rumah hanya sebesar rumah yang kita sekarang berenang. Tetap nah saya cai teh ada. Kalau di surga seperti itu ya iya mending sekarang. Makanya kan Rasulullah membandingkan dunia dengan akhirat, bukan untuk dibandingkan lah seperti yang tadi lahnya. Apa iya gitu bisa dibandingkan setetes air dengan lautan, dengan samudra lautan seluruhnya? Andai gitu maknanya demikian ya. Kalau sekarang yang ada di dunia, yang didapatkan di dunia itu sama gitunya, sama dengan ukurannya gitulahnya, ukurannya, kadarnya, waktunya. Nanti waktunya juga di sini terbawa nih. Andai apa yang akan didapatkan di akhirat nanti sama dengan apa yang didapatkan di dunia, yaitu jumlahnya, kadarnya, waktunya. Oh, segala-galanya sama. Apa yang akan didapatkan di akhirat dengan yang didapatkan di dunia. Mengatakan dunia lebih baik, benar. Tapi kan fakta kan, buktinya, burhannya, oh tidak demikian. Maka ternyata kan dari segi contoh, dari segi jumlah saja, jumlah tadi kan hadis tadi kan menerangkan jumlahnya. Setetes air dengan jumlah air di samudra, lautan seluruhnya itu baru dari hal jumlah. Ternyata perbandingan dari segi jumlahnya kan tidak bisa dibandingkan. Tidak sebanding lah itu dunia dengan surga. Nah maka karena gitunya, karena faktanya demikian, kenyataannya demikian, menurut datanya pun demikian, maka fanasi atau khairun. Maka apa yang disebutkan nanti akhirat surga itu jauh lebih baik daripada apa yang didapatkan di dunia. Makanya kembalilah ke An-Nahl tadi berapa? Tadi itu 96. Apa yang kalian miliki, apa yang ada pada kalian sekarang di dunia ini semuanya akan sirna, semuanya akan hilang, musnah. Sementara apa yang ada di sisi Allah, nah itu yaitu surga lah terutamanya, itu yang abadi. Setelah 2 hiji teh, berarti nanti masih tentang yang ininya, mengobati burhan dengan data. Mengobati burhan lagi, mengobati al-gururnya cara kedua dengan bukti, dengan data, dengan fakta. Itu menguji tadi, berarti tanya menguji
kebenaran. Benar nggak nih statement dari setan yang sekarang lebih baik daripada nanti, yang yakin lebih baik daripada yang ragu. Untuk hal ini nih ya, karena sebetulnya ya tepat setan mah kalimat tuh benar jadi salah, ku setan mau dipakai salah. Karena statement itu benar sebetulnya, yang yakin itu lebih baik daripada yang ragu. Ya benar, memang harus ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Itu kalimat benar. Tapi dimaksudkan untuk yang salah. Eta keahlian setan teh memutarbalikan fakta